Jadi penalaran matematika itu butuh penalaran yang cukup tinggi. Contohnya soal ini ya, kalian itu ubah ke dalam kalimat matematika seperti ini. Tahun lalu UTBK 2022 masuk ke penalaran umum ya. Jadi butuh konsentrasi dan fokus yang cukup tinggi. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, siapa aja bisa ikutan loh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Nah sekarang kita akan ngebahas penalaran matematika ya. Di sini ada 4 soal dan kakak juga akan ngasih latihan soalnya. Kemarin gimana tuh kakak kasih latihan-latihan soalnya? Kalian tuh kalau ada kesulitan tinggal komen di kolom komentar ya. Kita diskusi aja, kita sharing-sharing, dan kalau kalian ada yang gak setuju sama jawaban kakak, ya kita diskusi. Insya Allah kakak akan ngasih penjelasan-penjelasan dari latihan-latihan soal yang kakak kasih ya. Oke langsung aja ya, kita ke nomor 1. Nomor 1, tabel di bawah ini menunjukkan profil ketenaga kerjaan di Indonesia tahun 2009 sampai 2013. Ini ada tabel dari 2009 sampai 2013. Menurut data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2013 adalah 66,9. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2013 itu 66,9% ya. Di sini tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase. Berarti di sini persentase ya. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Jadi 66,9 itu rumusnya sama dengan angkatan kerja dalam juta orang, berarti ini 118,9 ya. Ini kakak tulis 118,19 dibagi dengan total penduduk usia kerja. Total penduduk usia kerjanya nggak ada, kakak misalin X saja, dikali dengan 100%. Ini persennya kakak bisa coret. Nanti 118,19 dikali dengan 100 sama dengan 11.819 dibagi dengan X, itu sama dengan 66,9. Ini kita kali silang, jadi nilai X-nya itu sama dengan 11.819 dibagi dengan 66,9. Itu sekitar 176-an ya, 6666 atau 67. Jadi jawabannya yang E. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Di sini ada UTBK 2021 TPS, cuma masuknya ke penalaran umum. Nah, ini kakak masukkan ke dalam penalaran matematika untuk SNBT 2023 ya. Ini kakak bisa masukin ke penalaran matematika. Rata-rata 1 botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman buku. Pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak? Kita cek satu-satu dari A sampai E. Yang A 5, ini 5 dikali dengan 200 dibagi dengan 100. Ini coret-coret, 5 kali 2 10. Yang B 6 dikali dengan 200 dibagi dengan 100. Ini coret-coret, 6 kali 2 12. Yang C 6 dikali dengan 300 dibagi 100 sama dengan nih coret-coret, 6 kali 3 18. Yang D ini 8 dikali dengan 100 dibagi dengan 100. Coret-coret hasilnya 8. Sedangkan yang E 8
dikali dengan 200 dibagi dengan 100 ya, ini coret-coret, 8 dikali 2 itu 16. Jadi jawaban yang paling tinggi itu adalah yang C. Mudah kan? Lanjut ke nomor 3. Ini ada UTBK 2022 TPS masuk ke dalam penalaran umum. Jadi penalaran matematika itu lebih cenderung ke penalaran umum, tapi kakak pilihin yang berkaitan sama matematikanya ya. Jadi A akan melakukan perjalanan ke kota X dengan mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Jika memilih jenis mobil yang tepat, jadi kalau memilih jenis mobil yang tepat itu waktu tempuhnya lebih singkat 1/10 kali. Jadi kalau lebih singkat itu 1 dikurang 1/10 ya. Nah nanti kita kali dengan waktu ya, karena kita ngomongin tentang waktu ya di sini, waktu yang paling singkat. Jadi harus dikali dengan T. 1 itu 10/10, 10/10 dikurang 1/10 itu adalah 9/10 T ya. Nah yang kedua, jika memilih waktu keberangkatan yang tepat, jadi yang kedua waktu keberangkatan ya. Jika memilih waktu keberangkatan yang tepat, maka waktu tempuhnya lebih singkat 5%. Berarti sama dengan 1 dikurang 5% itu 0,05 dikali dengan T. Itu sama dengan 0,95 T. Nah yang ketiga, jika kondisi fisik A bugar, jadi kalau kondisi fisiknya itu bugar, waktu tempuhnya menjadi 92% dari waktu normal. Jadi di sini 0,92 T karena 92% ya. Nah yang ketiga, jika beristirahat di perjalanan, berarti kalau istirahat maka waktu tempuhnya bertambah 7%. Nah ini 1 ditambah 7% itu 0,07 dikali dengan T, sama dengan 1,07 T. Nah yang ditanya di sini, manakah di antara pilihan berikut ini yang memberikan kemungkinan A menempuh waktu yang paling singkat ya. Jika perjalanan dengan waktu istirahat, maka perjalanan ke kota X akan lebih lama. Jadi kita cek opsi A dan opsi yang E ya. Kita cek opsi A dan yang E. Kalau yang A, waktu keberangkatan itu 0,95 T, dan jenis mobilnya itu dikali dengan 0,9 T. Jadi ini sama dengan 0,9 T ya. Nah hasilnya 0,855 T. Sedangkan yang E, kondisi fisiknya itu 0,92 T dikali dengan waktu keberangkatan. Waktu keberangkatan itu 0,95 T. Jadi sama dengan 0,874 T. Nah mana nih yang paling singkat, 0,855 T atau 0,874 T? Yang paling singkat itu yang A. Kalau B, C, D, karena di sini ada waktu istirahat, di sini ada waktu istirahat, dan yang D ada waktu istirahat, akan memperlama perjalanan. Jadi jawabannya yang A ya. Nomor 4, 10 siswa sedang bekerja untuk menerbitkan majalah dinding sekolah. Setiap hari Jumat, mereka menulis dan memperbaiki artikel majalah dinding. Sebagian pekerjaan membutuhkan komputer. Pada tabel di bawah, sel yang berwarna menunjukkan bahwa seorang siswa membutuhkan komputer. Pada 1 jam yang sama, 1 komputer hanya dapat digunakan oleh seorang siswa. Ini tabelnya, berapa jumlah minimum komputer yang dibutuhkan supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan tabel di atas. Mana nih jumlah minimum komputer yang dibutuhkan? Kalau di jam 8 butuh 2. Di jam 9 butuh 1, 2, 3, 4, 5. Di jam 10 itu butuh 1, 2, 3, 4, 5. Di jam 11 butuh 3. Di jam 12 itu 1, 2, 3, 4. Butuh 4. Di jam 13 itu butuh 3. Di jam 14 itu butuh 3. Jadi komputer yang paling minimal dibutuhkan adalah 5. Ya, kita butuh 5 komputer. Jadi mereka itu butuh 5 komputer
untuk menulis dan memperbaiki artikel majalah dinding mereka ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini juga ada latihan nih. Kalian kerjain ya. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusi di kolom komentar. Sekian aja dari kakak. Semoga kalian itu bisa mengerjakan soal-soal SNBT 2023 dengan penalaran-penalarannya dan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Sukses selalu buat sahabat GP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.